Don't pick up the phone, you know he's only calling 'cause he's on the alone too. Don't let him in, no, I said that you're not getting free. Don't be ashamed, you know you're gonna wake up in his bed in the morning. Baik, selamat sore untuk kita semua. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai statistika parametrik yang diaplikasikan dalam bidang kesehatan, yaitu uji one way ANOVA. Video ini saya buat sebagai pembunuhan tugas mata kuliah Statistika Gizi yang diampu oleh Ibu Pemarida Simbolon SKM MKes. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Revandi Natasinaga dengan NIM 1120230013. Baik, yang pertama kita membahas mengenai pengertian uji one way ANOVA. Analisis varian atau ANOVA merupakan prosedur yang digunakan untuk menguji perbandingan rata-rata antara beberapa kelompok data. Analisis varian adalah teknik analisis untuk mengetahui apakah perbedaan atau varian skor suatu variabel terikat atau dependen variabel disebabkan oleh tergantung pada perbedaan skor tiap variabel bebas independen variabel. Kriteria data yang diuji dengan uji one way ANOVA. Data yang pertama, data nilai variabel faktor harus integral, yaitu data kategori, dan variabel dependen harus data kuantitatif, yaitu interval dan rasio. Kemudian data harus saling bebas dari sampel acak dan berdistribusi normal. Lalu varians dari sampel-sampel tersebut adalah sama atau homogen. Kemudian, sampel tidak berhubungan satu dengan yang lain. Dalam beberapa kasus tertentu, uji ANOVA dapat digunakan dalam penelitian eksperimen yang membandingkan antar kelompok. Baik, di sini terdapat rumus uji one way ANOVA, di mana F hitung sama dengan VA per VD, sama dengan KRA per KRD, sama dengan JK A dibagi DBA per JK D dibagi DB D, sama dengan varian antar grup per varian antar grup, di mana dengan keterangan F VA tadi adalah varian antar grup, VD varian dalam grup, JK kuadrat bebas, KR kuadrat rata, DB derajat bebas. Perhitungan uji statistik pada uji one way ANOVA. Varian dalam grup dapat juga disebut varian Gallup. Dapat dirumuskan sebagai JKD sigma X 2T dalam kurung sigma A pangkat 2 per N A dikurang dalam kurung sigma X R pangkat 2 per N, yaitu untuk DBA sama dengan A kurang 1. Lalu JKA sama dengan sigma dalam kurung sigma A pangkat 2 per VD dikurang sigma XR pangkat 2 per N, yaitu untuk DBD dengan N dikurang A, di mana sigma XR kuadrat sama dengan faktor koreksi, di mana N jumlah keseluruhan sampel, sedangkan A jumlah keseluruhan grup. Lalu di sini terdapat langkah-langkah uji ANOVA satu jalur. Yang pertama, sebelum ANOVA dihitung, data harus bersifat random dalam pengambilannya, berdistribusi normal dan memiliki varian homogen. Lalu tentukan hipotesis H alternatif dan H0 dalam bentuk kalimat. Lalu yang ketiga, tentukan hipotesis HA dan HO dalam bentuk statistik. Kemudian buat daftar statistik induk. Lalu hitung jumlah kuadrat antar grup JKA dengan rumus sebagai berikut. Dapat kita lihat. Kemudian hitung derajat bebas antar grup dengan rumus DBA sama dengan A kurang 1. Kemudian hitung kuadrat rata antar grup, yaitu KRA, dengan rumus KRD sama dengan JKA per DBA. Kemudian langkah yang ke-8, hitung jumlah kuadrat dalam antar grup, yaitu JKD dengan rumus JKD sama dengan sigma X 2T dikurang sigma dalam kurung sigma XA per NA. Dapat kita lihat di dalam rumus yang sudah dilampirkan. Kemudian langkah yang ke-9, hitung derajat bebas dalam grup dengan rumus DBD sama dengan N kurang A. Lalu yang ke-10, hitung kuadrat rata dengan
dalam grup KRD sama dengan KRD sama dengan jika D per DBD. Lalu yang ke-11 cari have hitungnya dengan rumus sebagai berikut. Lalu yang ke-12 tentukan taraf signifikansi, contohnya A sama dengan 0,05. Kemudian yang ke-13 cari F tabel dengan rumus F tabel sama dengan F dalam kurung 1 dikurang A tutup kurung dalam kurung DBA, DBD. Kemudian yang ke-14 buat tabel ringkasan ANOVA. Yang ke-15 tentukan kriteria pengujian, yaitu jika F hitung besar sama dengan F tabel maka tolak HO. Jika F hitung kurang dari F tabel maka diterima HO. Lalu yang ke-16 ambil kesimpulan. Baik, di sini ada contoh uji manual one way ANOVA. Itu pada kasusnya seorang ahli gizi ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata penurunan berat badan antara 3 kelompok mahasiswa yang mengikuti jenis diet berbeda selama 6 minggu. Kelompok A diet tinggi protein, kelompok B diet tinggi serat, kelompok C diet rendah kalori. Data penurunan berat badan tiap kelompok dalam kilogram diperoleh dari 10 per kelompok. Di sini terdapat tabel berdasarkan soal kasus tadi. Maka langkah-langkah untuk mengerjakan kasus tadi, yang pertama kita asumsikan data diambil secara random, berdistribusi normal dan variannya homogen. Kemudian yang kedua kita rumuskan hipotesis HA dan HO dalam bentuk kalimat, yaitu HA terdapat perbedaan rata-rata penurunan berat badan antara mahasiswa yang mengikuti diet tinggi protein, diet tinggi serat, dan diet rendah kalori selama 6 minggu. HO tidak terdapat perbedaan rata-rata penurunan berat badan antara mahasiswa yang mengikuti diet tinggi protein, diet tinggi serat, dan diet rendah kalori selama 6 minggu. Kemudian yang ketiga hipotesis dalam bentuk statistik, yaitu HA sama dengan H tidak sama dengan B tidak sama dengan C. Lalu HO sama dengan A sama dengan B sama dengan C. Baik, di sini kita dapat melihat daftar statistik induk dalam bentuk tabel ringkasan data dapat diperhatikan oleh teman-teman, yaitu terdapat kategori A sebagai diet tinggi protein, B sebagai diet tinggi serat, C sebagai diet rendah kalori. Selanjutnya di sini ada penjelasan dari tabel tersebut, di mana A sama dengan jumlah sampel N A sama dengan 5, NB sama dengan 5, NC sama dengan 5. Dan total keseluruhan sampel yaitu 15. Lalu sigma X A ditambah sigma XB ditambah sigma XC dan total jumlah keseluruhannya itu 15,4 ditambah 10,2 ditambah 7,5 yaitu 33,1. Kemudian yang C itu sigma X A kuadrat sama dengan 47,66. Kemudian sigma X B kuadrat yaitu 20,98. Kemudian sigma X C kuadrat sama dengan 11,35. Dan total jumlah keseluruhan adalah 79,99. Kemudian rata-rata itu didapat dari hasil X bar A sama dengan 3,08, X bar B sama dengan 2,04, X bar C sama dengan 1,5. Kemudian ditotalkan lalu dibagikan 3 menjadi 2,21. Lalu yang E itu sigma X A kuadrat dibagi NA diperoleh hasil yaitu 11,25. Lalu yang F ini sigma X A kuadrat dibagi NA ditambah sigma XB kuadrat dibagi NB ditambah sigma XC kuadrat dibagi NC, maka hasilnya 79,49. Kemudian kita menghitung variansnya, di mana S A kuadrat sama dengan 0,057. Jadi dapat teman-teman lihat rumus yang kita gunakan adalah S kuadrat sama dengan sigma X kuadrat dikurang dalam kurung sigma X kuadrat per N
per N dikurang 1. Nah, tadi kita sudah menghitung SA kuadrat tadi hasilnya 0,057, SB kuadrat 0,043, SC kuadrat 0,025. Kemudian kita menghitung jumlah kuadrat antar grup, yaitu JKA dengan rumus JKA sama dengan sigma dalam kurung sigma XA pangkat 2 per NA dikurang sigma XR pangkat 2 per N. Kemudian buka kurawal sigma X A kuadrat per NA ditambah sigma XB kuadrat per NB ditambah sigma XC kuadrat per NC tutup kurawal dikurang sigma XR kuadrat per N. Maka hasilnya yaitu 6,45. Kemudian menghitung derajat bebas antar grup dengan rumus dBA sama dengan A kurang 1, dBA sama dengan 3 dikurang 1 sama dengan 2. Lalu hitung kuadrat rata antar grup KRA dengan rumus KRA sama dengan JKA per dBA sama dengan 6,45 per 2, yaitu 3,22. Lalu hitung jumlah kuadrat dalam antar grup jika dengan rumus jika sama dengan sigma X T kuadrat dikurang sigma dalam kurung sigma X A kuadrat per sigma A sama dengan hasil dari keseluruhannya yaitu 0,5. Kemudian kita menghitung derajat bebas dalam grup dengan rumus dBd sama dengan N dikurang A. dBd sama dengan 15 kurang 3 yaitu 12. Lalu hitung kuadrat rata antar grup KRD dengan rumus KRD sama dengan JKD per dBd sama dengan 0,5 per 12 yaitu 0,44. Lalu cari F hitung. Kemudian tentukan tarak signifikansi A yaitu 0,05. Lalu cari F tabel dengan rumus F tabel itu F dalam kurung 1 kurang A dalam kurung dB, dBd. Maka F tabel itu 3,89. Ini berdasarkan dari tabel distribusi F di mana posisinya 2,12. Kemudian ringkasan ANAFA 1 alurnya dapat kita lihat di dalam tabel, yaitu sumber varian antar grup jumlah kuadratnya 6,45 dengan derajat bebas 2, kuadrat rata 322. Kemudian dalam sumber varian dalam grup jumlah kuadrat 0,5, derajat bebas 12, kuadrat rata 4 dengan maka ditotalkan jumlah kuadratnya 6,95, kemudian derajat bebas yaitu 14. Kemudian kita menentukan kriteria jika F hitung besar dari F tabel maka tolak HO diperoleh F hitung itu 80,5 dan F tabel 3,89, di mana dengan kesimpulan dapat diambil adalah adanya perbedaan signifikansi antara penurunan berat badan dan penurunan berat badan pada mahasiswa dengan diet tinggi protein, tinggi serat, dan rendah kalori. Selanjutnya kita melakukan uji SPSS dengan soal yang sama seperti yang awal tadi. Di sini juga terdapat tabulasi data berdasarkan soal kasus yang pertama, di mana juga terdapat hipotesis yaitu HO sama dengan MA sama dengan MB sama dengan MC. Tidak terdapat perbedaan rata-rata penurunan berat badan antara mahasiswa yang mengikuti diet tinggi protein, diet tinggi serat, dan diet rendah kalori selama 6 minggu. Kemudian HA-nya itu MA, MB, MC. Terdapat perbedaan rata-rata penurunan berat badan antara mahasiswa yang mengikuti diet tinggi protein, diet tinggi serat, dan diet rendah kalori selama 6 minggu. Kemudian kita memasukkan data ke SPSS. Yang pertama itu buka file baru, klik file new data, lalu berikan nama variabel yang diperlukan dalam kasus ini. Hanya terdapat 2 variabel yaitu jenis diet dan penurunan berat badan. Kemudian klik variabel view
kanan bawah, maka muncul tampilan sebagai berikut. Kemudian isikan nama variabel pada kolom nama, itu misal jenis diet dan penurunan berat badan. Maksimalnya itu 8 karakter. Setelah itu tekan Tab dan secara otomatis akan muncul di kolom type, itu numerik. Pada kolom width isikan angka 8 dan pada desimal isikan angka 2 atau 1. Itu dengan mengkondisikan default. Berhubung pada kasus tersebut terdapat koma. Biasanya pada desimal itu orang-orang akan mengisikan nol jika tidak terdapat koma atau desimal di dalam data tersebut. Maka muncul tampilan sebagai berikut. Dapat kita lihat. Kemudian kolom label dapat diisikan keterangan untuk melengkapi kolom name, misal diet, untuk menamai jenis diet yang diikuti responden, yaitu BB, untuk menamai penurunan BB selama 6 minggu. Karena variabel jenis diet memuat 3 kelompok, yaitu diet tinggi protein, diet tinggi serat, dan diet rendah kalori, maka klik pada kolom value pada baris diet dan akan muncul gambar berikut. Dapat diperhatikan. Setelah muncul gambar di atas, maka value label ketik, itu value 1, value labelnya adalah diet tinggi protein, value 2, value labelnya diet tinggi serat, value 3, value labelnya diet rendah kalori. Nah, setelah mengisi lengkap sesuai tabel di atas, kemudian tekan Add untuk memasukkan data tersebut pada kolom besar, dan setelah lengkap klik OK. Gambar dapat dilihat sebagai berikut. Setelah pengisian selesai, klik Data View. Untuk mengisikan data, isikan data 5. Data hasil penurunan berat badan berdasarkan jenis diet tersebut di atas pada kolom diet dan BB dengan pengetikan ke bawah. Pada kolom penurunan berat badan data 5 dan pada kolom jenis diet ketik angka A 1 sebanyak 5 kali ke bawah untuk kelompok diet tinggi protein, kemudian B 2 sebanyak 5 kali ke bawah untuk kelompok diet tinggi serat, dan C sebanyak 5 kali ke bawah untuk kelompok diet rendah kalori. Maka muncul tampilan sebagai berikut. Kemudian klik Analyze Compare Means One Way ANAVA. Sebagaimana gambar di bawah ini dapat kita perhatikan. Setelah keluar gambar seperti di bawah ini, klik variabel penurunan berat badan dan pindahkan pada kotak dependent list, dan klik variabel jenis diet yang diikuti responden, kemudian pindahkan pada kotak faktor. Dapat teman-teman lihat gambarnya. Setelah dipindahkan, kemudian klik Post Hook. Setelah keluar gambar di bawah ini, maka aktifkan LSD dengan cara mengklik kotak tersebut dan klik Continue. Setelah klik Continue, maka akan kembali seperti gambar sebelumnya. Selanjutnya klik Option, pilih Descriptive dan Homogeneity of Variant, maka akan keluar gambar seperti di bawah ini. Lalu setelah itu klik Continue, lalu klik OK. Nah, di sini dapat kita perhatikan output SPSS yang tadi, yaitu one way, di mana penurunan BB selama 6 minggu, diet tinggi protein dengan sampel N5 dengan min 3,080 dengan standar deviasi 0,2387, standar error 0,1068 dengan lower bound 2,784 dengan upper bound 3,376. Kemudian dapat juga teman-teman lihat data pada diet tinggi serat dan juga diet rendah kalori. Jadi total keseluruhannya itu dengan min 2,207, standar deviasi 0,7045, standar errornya 0,1819, lower bound 1,817, upper bound 2,597. Di sini juga dapat teman-teman lihat hasil dari tes homogeneity of variance-nya. Kemudian di sini terdapat hasil ANOVA-nya.
Between group itu 6,449 dengan df2 mean square 3,225. Within group itu 0,500 dengan df12 mean square-nya 0,042. Dengan total sum obscure itu 6,949, total df yaitu 14. Kemudian dapat teman-teman lihat hasil post hoc testnya dapat dilihat berdasarkan kategori, yaitu diet tinggi protein, diet tinggi serat, diet rendah kalori. Baik berdasarkan hasil dari uji spesiesnya, dapat kita simpulkan berdasarkan hasil analisis data tersebut bahwa secara umum rata-rata penurunan berat badan responden yang mengikuti diet tinggi protein, diet tinggi serat, dan diet rendah kalori adalah berbeda. Atau dengan kata lain, terdapat perbedaan yang signifikan terhadap rata-rata penurunan berat badan di antara ketiga jenis diet tersebut. Kemudian sedangkan jika dilihat berdasarkan perbedaan mean antara diet tinggi protein dengan diet tinggi serat, diet tinggi protein dengan diet rendah kalori, serta diet tinggi serat dengan diet rendah kalori, maka dapat diketahui bahwa diet tinggi protein merupakan jenis diet yang paling efektif dalam menurunkan berat badan selama 6 minggu dibandingkan dengan diet tinggi serat maupun diet rendah kalori. Di sini dapat kita lihat perbandingan manual dengan SPSS pada uji one way ANOVA. Pada komponen rata-rata diet tinggi protein, perhitungan manual 3,08 sama seperti hasil SPSS-nya itu 3,08. Lalu komponen rata-rata diet tinggi serat itu 2,04 pada perhitungan manual, sedangkan pada hasil SPSS itu 2,04 juga. Kemudian komponen rata-rata diet rendah kalori pada perhitungan manual yaitu 1,5, sedangkan pada hasil SPSS juga sama 1,5. Kemudian F hitungnya itu perhitungan manual 80,5, pada SPSS itu 77,392. Lalu F tabel itu pada perhitungan manual 3,89 dan hasil SPSS yaitu 3,89 juga. Jadi yang berbeda itu adalah F hitungnya. Perbedaan ini terjadi karena terjadinya pembulatan pada angka desimal yang ada pada data tersebut pada perhitungannya, sehingga mengakibatkan cenderung perbedaan antara perhitungan manual dengan hasil SPSS. Baik, berdasarkan uraian pada materi uji ANOVA dapat disimpulkan bahwa analisis varians atau ANOVA merupakan salah satu metode statistik yang digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata lebih dari dua kelompok data. Jika nilai F hitung besar F tabel, maka terdapat perbedaan yang signifikan antar kelompok. Sedangkan jika F hitung kurang dari F tabel, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Dengan demikian, uji ANOVA penting digunakan untuk menentukan pengaruh suatu perlakuan terhadap variabel yang diukur secara objektif dan terukur. Baik, di sini kita masuk ke soal kasus. Soal kasus yang pertama, seorang peneliti menguji perbedaan rata kadar kolesterol pada tiga kelompok lansia dengan pola makan berbeda. Data berasal dari sampel acak, tiap kelompok berdistribusi normal, dan uji homogenitas menunjukkan sama dengan 0,42. Berdasarkan kondisi tersebut, analisis yang paling tepat dilakukan peneliti adalah A. Uji T berpasangan, B. Cross Wallis, C. One way ANOVA, D. Menggabungkan semua kelompok, E. Tidak dapat dianalisis. Maka jawabannya itu adalah yang C, di mana asumsi ANOVA terpenuhi. Data independen itu normal dan varians homogen itu P lebih dari 0,05, maka analisis tepat adalah one way ANOVA. Kemudian masuk pada soal yang kedua, ahli gizi kesehatan membandingkan skor kepatuhan diet pada tiga kelompok dan memperoleh F hitung yaitu 5,72, sedangkan F tabel 3,35. Keputusan uji yang tepat adalah HO diterima, B. HO ditolak, C. HO diterima karena F hampir sama, D. Tidak ada keputusan atau tidak dapat diputuskan, lalu E. Harus memakai data original. Maka jawabannya adalah yang B, di mana F hitung 5,72 lebih besar dari F tabel 3,35 sehingga HO ditolak. Terdapat perbedaan nyata rata-rata skor
kepatuhan diet antar tiga kelompok. Kemudian soal yang ketiga, peneliti mengolah data kebugaran tiga kelompok latihan dengan hasil uji homogenitas P sama dengan 0,61, ANOVA dan P sama dengan 0,0004 serta rata-rata tiap kelompok berbeda. Interpretasi yang tepat adalah A varians tidak homogen, B tidak ada perbedaan, C varians homogen dan terdapat perbedaan, D rata-rata sama, E hanya bisa uji T. Maka jawabannya pada soal yang ketiga adalah yang C, di mana P homogenitas 0,61 besar dari 0,05, di mana varians homogen. Kemudian P ANOVA yaitu 0,0005 kurang dari 0,05. Terdapat perbedaan signifikan antar kelompok, itu perlu post hoc. Jadi demikian materi pada uji One Way ANOVA ini. Sekian atas perhatiannya. Semoga materi yang sudah saya sampaikan pada pertemuan ini menjadi wawasan baru dan pemahaman yang baru mengenai statistika parametrik yang diaplikasikan dalam dunia kesehatan. Baiklah, saya Revandina Sinaga dengan NIM 11202313 pamit undur diri. Sekian dan terima kasih.